Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Jalil. Saya mahasiswa semester 2 jurusan Teknik Informatika di Perguruan Tinggi Lemah Pabelion Sopeng. Di video ini saya akan menjelaskan cara menggunakan percabangan dan perulangan pada bahasa C. Percabangan di sini yang akan saya jelaskan itu ada dua. Yang pertama if else, dan yang kedua adalah switch case. Sedangkan perulangan saya akan menjelaskan dua, yaitu for dan while. Saya akan mencontohkan cara penggunaan percabangan. Sini saya akan buat file baru di dev C++. Kita buat file baru. Kemudian saya akan menulis kodenya. Sini kita include dulu library yang akan kita gunakan. Kita buat main fungsi. Kita buat sebuah integer dulu, karena kita akan menggunakan variabel yang bertipe data integer. Kita buat variabel integer i. Kemudian di sini kita akan menulis kode if-nya. If di sini kita akan menulis kondisinya. Nah, kita akan membuat sebuah kondisi di mana jika i bernilai 1, maka akan mengeluarkan output yaitu benar. Tapi jika i bernilai 0, maka kita akan mengeluarkan output salah. Sini kita buat if i sama dengan 0 sama dengan 1 ya. Sama dengan 1, maka di sini maka kita akan buat output yang kita gunakan ini printf untuk menampilkan output, tulis benar. Kemudian di sini kita, jika dia salah, maka dia akan print mengeluarkan output yaitu salah. Kita buat dia kita setting dulu i-nya menjadi i sama dengan, kita berikan dia 1. Ini akan jelaskan dulu. Pertama kita buat di sini integer, kemudian kita setting nilai i-nya menjadi 1, dan kemudian di sini cara bacanya begini: jika i sama dengan 1, maka kita akan mengeluarkan output yaitu benar. Jika salah atau selain dari 1, apakah itu 2 atau 3, asalkan dia bukan 1, maka dia akan salah. Inilah yang dinamakan percabangan, karena dia memiliki dua kondisi. Saya akan jalankan. Di sini kita compile dulu, kemudian kita simpan. Ini saja. Dia akan mengeluarkan output yaitu benar, karena di sini nilainya adalah 1. Jika kita ganti nilainya di sini menjadi 0 atau 2 di sini, maka dia akan mengeluarkan output yaitu salah. Kita juga bisa di sini memberikan input secara manual atau di dalam programnya tanpa menyetingnya. Di sini kita akan menuliskan di sebuah fungsi untuk input ya. Kita setting di sini ya, memorinya, kemudian di sini i. Maka di dalam programnya kita bisa menginput angka apa saja di sini. Misalnya kita input misalnya 10, maka nilainya akan salah. Ini jika kita ulang, jika dia akan bernilai benar jika angkanya sesuai dengan yang ada di kondisi di sini, i sama dengan 1. Maka dia akan benar. Itulah cara menggunakan if. Kemudian yang kedua itu adalah cara menggunakan di sini gitu ya, switch case. Switch case ini sebenarnya sama dengan if else, tapi ini lebih untuk kondisi yang banyak. Misalnya sini kita membuat sebuah file baru
Kemudian kita akan memulai codingannya lagi. Sama seperti tadi, kita menggunakan library stereo ini untuk outputnya, fungsi dari printf. Dan kita buat main fungsi lagi. Sini kita akan menggunakan variabel yang bertipe data char. Kita beri nama C, atau kita membuat dia menjadi grade saja di sini, grade. Kemudian kita akan membuat sebuah inputan, fungsi input. Kita beri tipe data C, kemudian grade. Maaf, di sini kita tambahkan. Kemudian kita di sini menggunakan fungsi yaitu switch case-nya, switch. Kemudian kita ambil ini grab. Di sini case pertama yaitu jika kita menginput A, maka printf luar biasa. Case B sini printf bagus. Kemudian case C, kita buat saja Anda harus remedial. Sini break. Kita buat defaultnya printf grade salah. Seperti ini. Kemudian coba kita simpan. Di sini jika kita masukkan A, sesuai dengan yang di sini. Jadi di sini kita memiliki beberapa kondisi. Jika kita menginput case A, maka dia akan mengeluarkan output yaitu luar biasa. Kemudian kita menginput sebuah huruf B, maka dia akan menjadi di sini bagus. Jika C, maka Anda harus remedial, dan defaultnya adalah grade salah. Maksudnya jika kita memasukkan huruf selain yang di sini, maka dia akan berikan grade salah. Jadi ada beberapa kondisi di sini. Nah, itulah fungsi dari switch ini, switch case. Kemudian kita beralih ke perulangan di sini. Buat file baru lagi ya. Kita coding lagi di sini. Include main fungsinya di sini.
hasilnya kita buat di sini i integer i. Seperti namanya, itu perulangan. Jadi maksudnya dia akan mengulang kode yang ada di bawahnya di sini. Pertama itu adalah for. Perulangan for di sini kita buat di sini. Jika i sama dengan 0, i lebih kecil sama dengan i lebih kecil dari 10, maka i akan tambah 1. Kemudian di sini kondisi yang akan dijalankan, printf, kita print i. Nah, agar dia enter, kita tambahkan di sini n. Nah, maka jadinya akan seperti ini. Coba kita lihat dulu apakah ada yang salah. Kita save. Nah, dia akan mengulang. Mengapa dia dari 0? Karena di sini kita buat di sini i sama dengan 0, maka dia akan memulai dari 0. Kemudian i lebih kecil dari 10, yaitu 9. Dan ini maksudnya dia akan menambahkan 1 ke i. Jadi setiap kali dia mengulang, dia akan tambah 1 sampai i lebih kecil dari 10. Jika kita ingin mengulangnya dari 1, maka kita di sini ganti i sama dengan 1, dan di sini bisa i lebih kecil sama dengan 10 atau i lebih kecil dari 11. Kita gunakan i lebih kecil sama dengan 10. Jadi dia akan mengambil 10 sebagai akhir, bukan 9. Coba kita jalankan. Nah, dia akan memulai dari 1 sampai dengan 10. Bisa juga di sini outputnya kita ganti. Misalnya di sini kita buat ini adalah perulangan. Perulangan ke ini adalah perulangan ke i, ini ke 1 ini. Maka hasilnya akan seperti ini. Ini adalah perulangan ke-1, ini adalah perulangan kedua sampai dengan 10. Misal kita ingin jadikan dia mengulang 100, kita ingin mengulang kode ini jadi 100, kita ganti ini jadi 100 juga. Kita jalankan, maka dia akan mengulang sampai ke 100 dan kemudian berhenti. Jadi inilah cara menggunakan for. Jadi di sini adalah kondisi awalnya, kemudian ini adalah kondisi akhirnya, dan ini adalah kondisi yang mengubah dari kondisi awal sampai kondisi terakhir. Kemudian di bawah sini, setelah tanda kurung kurawal ini, maka dia akan mengeksekusi perintah yang ada di bawahnya. Begitu. Kemudian while saya tambahkan di bawah saja di sini. Fungsinya sama, tapi perbedaannya itu adalah while ini kita biasanya tidak menentukan berapa banyak dia akan mengulang. Kalau for dia akan kita menentukan di sini i sama dengan 1 dan i lebih kecil sama dengan 10, maka dia akan mengulang selama 10 kali. Tapi while di sini sebenarnya kita bisa menentukan dia mengulang berapa kali, bisa juga tidak. Misalnya seperti ini. Selama i angkanya nilainya sama dengan 1, maka dia akan terus mengulang. Di sini kita printf, kita ambil dia i perulangan. Selama ini cara bacanya, selama i sama dengan 1, maka dia akan mengulang. Di sini kita tambahkan kondisi i sama dengan 1, i sama dengan 1, maka dia akan mengulang
selama I masih tetap 1 kita tekankan, maka ini dia akan mengulang, tidak akan berhenti karena di sini kondisinya tidak berubah sama sekali. Ini akan tetap 1. Jadi jika kita ingin misalnya menggunakan while tapi mengulang selama 10 kali, maka di sini kita buat I sama dengan 10. Kemudian pengubah kondisi I-nya di sini kita tambahkan salah ya. Lebih kecil sama dengan 10. Ini kita tambahkan I. Ini maksudnya setiap kali dia mengulang maka ia akan tambah 1. Nah, ini. Maka jika kita jalankan hasilnya akan seperti ini. Nah, ini perulangan-perulangan. Untuk lebih baiknya kita tambahkan enter di sini. Kita coba lagi. Ini sama saja ya dengan yang atas. Cuma bedanya ini kita menggunakan while. Kemudian yang di bawah ini adalah, yang di atas ini adalah for. Kita akan beri tanda. Sini kita berikan output printf perulangan menggunakan for. Kemudian di sini perulangan menggunakan while. Kita tambahkan di sini juga. Sini. Perulangan yang ke tambahkan variabelnya I, tipe data I integer, kemudian kita masukkan I. Oke, kita jalankan sama saja ya di sini. Kita tambahkan enter, hasilnya seperti ini. Di bawah juga ya di sini. Hasilnya akan jadi seperti ini. Ini perulangan yang menggunakan for. Kemudian ini adalah perulangan yang menggunakan while. Jika kita perhatikan sebenarnya strukturnya sama. Ini adalah kondisi awalnya sama dengan ini. Jika while dia kondisi awalnya di sini. Kemudian yang kedua di sini I sama dengan 10 di sini kondisinya. Dan while di sini, kemudian I++ di sini dan while di sini. Kemudian saya akan menunjukkan program apa yang bisa kita buat dengan ini if else, kemudian kita tidak menggunakan switch case. Kemudian ini perulangan. Pertama saya akan buka dulu filenya. Ini saya sudah buat programnya. Pertama di sini saya akan jelaskan dulu sebelum menjalankan programnya. Di sini saya buat sebuah integer yang bertipe data array dengan batas karakternya atau panjang karakternya itu 20 karakter. Kemudian saya buat lagi variabel yang bertipe data integer. Kemudian di sini juga saya buat I dan H. I ini fungsinya untuk perulangannya dan H ini untuk counternya atau penghitung dari atau ini untuk perulangannya, kondisi perulangannya. Kemudian di sini ada for. Di sini for. Kemudian di sini ada if-nya. Jika desimalnya sama dengan 0, maka dia akan berhenti dan jika dia akan mengeluarkan output ini 0, kemudian break, dia akan berhenti. Kemudian ini tadi hanya sini kondisinya jika dia setiap kali dia mengulang akan tambah jadi 1, maka di sini dia akan mengulang lagi. Tapi jika dia sudah 0, maka dia tidak akan bertambah 1, maka perulangan pun berhenti.
Kemudian di bawah sini juga ada for line untuk menampilkan hasil binernya dan programnya selesai. Saya akan menjalankannya. Nah, di sini bisa kita lihat di sini. Di sini saya menggunakan input desimal itu 100 sebagai defaultnya. Maka dia akan hasilnya seperti ini. 100 dibagi 2 sisanya 0, 50 dibagi 2 sisanya 0, 25 nih bagi 2 sisanya 1, 12, seterusnya. Kemudian binernya adalah 11000101. Jadi biner dari 100 adalah ini. Kita coba di sini, kita buat di sini. Contohnya di kalkulator. Apakah benar angkanya itu? Sini programmer. Coba kita input di sini 100, apakah dia sama dengan hasil dari program yang saya buat ini? Nah, kita bisa lihat di sini angka 0 di awal ini diabaikan saja. 110 0 0 11. Ah, dia benar ya. Kita akan tes lagi apakah benar, atau kita akan menambahkan fungsi input di sini. Di sini kita buat fungsi inputnya scanf. Tipe datanya itu integer. Kemudian di sini yang kita ingin di sini sama dengan dec ya, desimal. Kita buat keterangannya di sini. Keterangannya adalah kita menggunakan fungsi output di sini untuk membuat keterangannya. Masukkan bilangan desimal. Kemudian di sini juga kita buat, sudah ya. Coba kita jalankan lagi ya. Masukkan bilangan desimal 12. Kita ulang. Ini ada yang salah ya. Salah. Ini scan-nya saya lupa. Ini jalankan lagi 12 ya. Ini saya tadi tutup ya. Kalkulator, coba kita buat 12, maka hasilnya adalah 1100. Benar ya. Kita lanjut F11. Kita compile. Misalnya di sini kita 19, ini 10011. Kita coba. 19, salah ya. 19 1001 sama ya. Tapi karena di sini ketika kita sudah menginputkan bilangannya, programnya akan selesai. Kita akan menggunakan fungsi perulangan while untuk mengulangnya dari awal. Caranya sini mana tadi? Ini kita akan menggunakan fungsi ini while. Coba kita mulai dari sini. Kita tambahkan di sini while. Kita berikan kondisinya C sama dengan Y.
Coba hilangkan 100 Y 100 Y 12. Nah, ini sepertinya programnya sudah berfungsi dengan benar di sini. Ini kita lihat 100 sama yang tadi ini 110. Ini tadi kalau tidak salah sudah benar. Nah, 1100. Nah, programnya sudah berfungsi. Saya akan jelaskan lagi di sini. Jadi di sini kita membuat dulu sebuah kita deklarasi variabel dulu di sini. Tadi saya salah deklarasinya di bawah sini, jadi dia tidak terbaca. Kemudian di sini kita membuat sebuah ini. Tidak usah. Di sini while-nya di sini dia fungsinya untuk mengulang semua kode ini. Ketika di bawah sini input yang kita masukkan adalah Y. Jika kita menginputkan selain Y, bisa T, bisa semuanya. Kalau bukan Y, maka dia akan berhenti di sini. Programnya akan selesai. Tapi jika kita menginput Y, maka dia akan mengulang lagi dari sini. Kemudian di sini ya saya sudah jelaskan tadi. Nah, itu kita lihat lagi di sini programnya masukkan 100. Nah, di sini. Di sini kita mulai dari ini. Pertama kita akan binary di sini. Kita mulai dengan dia menjadikannya sebuah modulus, yaitu dek dibagi 2. Dek di sini maksudnya adalah yang akan kita masukkan. Jika dia 100, maka modulus 100 itu adalah 0. Maka bin ini yang dengan indeksnya sebagai I, dia adalah tipe data array, tipe data integer array. Ini mengikuti ini perulangannya ini variabel ini. Jadi dia akan indeks itu selalu dimulai dari 0. Maka di sini bin dengan indeks 0 dia adalah 0. Nilainya adalah 0 mengikuti desimal modulus ini. Kemudian di sini desimal akan dibagi menjadi 2. Jadi di sini kita lihat dari 100 dia akan dibagi menjadi 2. Maka hasilnya 50. Kemudian H tambah 1 untuk mengulang lagi. Karena di sini tadi hanya sama dengan 0, maka dia tambah 1. Jadi dia akan mengulang sekali lagi selama 0 I lebih kecil dari H ini. Kemudian dia mulai lagi di sini, indeksnya berubah menjadi 1. Maka bin dengan indeks 1 ini akan diisi dengan desimal 2, yang itu desimal di sini yang sudah menjadi 50 yang sudah dibagi 2 dengan modulusnya itu 0. Nah, seterusnya sampai ke sini. Kemudian ya di sini 25, 12, 6, 3, 1 dengan modulusnya di sini. Nah, kemudian modulusnya ini, hasil modulus ini akan kita susun di sini di bawah sini dengan cara seperti ini. I sama dengan H. Ya, di sini hanya nilainya adalah, jika kita lihat di sini kita hitung 1 2 3 4 5 6 7. Nilainya adalah 7. Atau kalau 6 kayaknya 6. Karena di sini kita mulai dari 0. Kemudian di sini kita lanjut lagi, I lebih kecil sama dengan 0. Artinya dia akan berhenti jika dia lebih kecil atau sama dengan 0. Kemudian di sini I dikurang 1, karena cara mencari sebuah biner itu adalah dibagi 2 begini. Kemudian dia diurut dari bawah ke atas, bukan dari atas ke bawah. Maka indeks yang kita gunakan pertama kali itu yang dari depan ini adalah indeks yang paling besar, yaitu 6. Nah, di sini indeksnya kita akan print I, binary 1 di sini I, yaitu bin I, atau dimulai dari 6 di sini I-nya sama dengan 6, karena di sini H sama dengan I sama dengan H, itu 6.
dia akan mengulang lagi dari atas, kemudian dikurang 1 jadi 5, ini 5, kemudian ini adalah indeksnya 4, ini 3, ini 2, ini 1, kemudian ini 0, dan berakhir. Nah, seperti itu cara kerjanya. Terima kasih. Videonya cukup sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.